langsung sampaikan materi kita sore hari ini. Slide-nya sedikit ya, mungkin nanti akan kita fokuskan atau kita akan lebih banyak bahas mengenai tugas yang 2 minggu lalu ya saya berikan mengenai bab 1. Jadi kita akan bahas dari contoh yang saya berikan ya. Ini ya tugas 2 minggu lalu ya, tugas secara individu yaitu mencari permasalahan ataupun data pendukung untuk topik skripsi ya yang kemudian dituangkan ke dalam bab 1 skripsi teman-teman sekalian. Ya, contohnya itu sudah saya berikan di WhatsApp group ya, kemudian maksimal pengumpulan semalam ya. Beberapa terima kasih yang sudah mengirimkan email ke saya. Gitu ya. Nah, ya saya mau tanya dulu beberapa yang mengumpulkan. Nih ada Pratiwi ya, Pratiwi dulu mungkin ya. Pratiwi itu ya pengerjaannya memang nanti akan dijadikan skripsinya atau itu baru ngambil contoh ya dari punya orang ya, dari skripsi lain ya Pratiwi. Halo, ada Pratiwi Wuri Handayani? Halo, ada Pak. Oh ya, gimana tugas bab 1 ya yang di email ke saya itu hanya contoh aja punya orang di Kopas atau memang itu skripsinya, draft skripsi yang nanti akan disidangkan gitu? Hmm. Itu ngetik sendiri atau cari di Google? Itu Bang, Pratiwi? Halo? Topiknya apa yang diangkat? Halo? Ya, topiknya apa, Pratiwi? Di mana tempat penelitiannya? Oh, belum nulis ya? Oke, ya nggak apa-apa. Jadi seperti ya, ya saya baca satu-satu gitu ya, bahwa memang kelihatannya termasuk ketua kelas nih. Ketua kelas kan itu contoh ya, kemarin nyampein itu contoh ya, untuk pemenuhan tugas saja, tapi itu belum draft skripsinya kan? Bener nggak? Betul ya? Nah, itu harus hati-hati begini. Jadi yang saya maksud ya, setiap ada tugas itu biar biar gampang sebenarnya tulis aja ya untuk skripsinya sekalian. Jadi nggak ngerjain 2 kali tugas juga nanti skripsinya beda lagi gitu. Ya, saran saya sekalian aja dibuat ya untuk draft untuk skripsinya gitu. Jadi sayang kalau tugasnya hanya Kopas punya orang memenuhi gitu tapi skripsinya belum belum drafting gitu. Nanti waktunya habis sayang ya. Terus selain ketua kelas juga ada beberapa teman-teman yang saya baca tuh, ada yang di Bank Syariah cabang Medan, ya kemudian mungkin tinggalnya di Ciledug atau di Bogor gitu kan, atau ada juga yang neliti di desa mana gitu ya, ada yang di Ponorogo juga gitu. Nah artinya kan ini sebenarnya tulisan ya atau skripsi mungkin yang ada di internet ya ataupun kopas dari mana gitulah ya. Nah ini hati-hati gitu ya. Kalau untuk pemenuhan tugas saat ini ya, khususnya yang saat ini, yang saya minta ini oke lah ya, karena masih awal, masih diperbolehkan gitu. Tapi untuk ke depan, ya harapan saya adalah bagaimana teman-teman bisa menulis atau mengerjakan tugas itu untuk deskripsinya langsung gitu ya. Temanya mungkin yang topik-topik yang mungkin bisa dikerjakan gitu ya. Cabangnya cabang Bogor atau cabang Jakarta ya ataupun mengenai literasi keuangan syariah yang datanya bisa diakses di internet gitu ya. Jangan cabang Medan atau cabang mana yang jauh dari jangkauan kita yang akhirnya nggak selesai gitu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, eh, hati-hati ya, hati-hati ketika kita membuat skripsi itu kopas ya, kopas dari skripsi lain yang sudah publish, yang sudah lulus gitu ya, ataupun kopas dari internet gitu. Karena saat ini ya nanti skripsi teman-teman ya atau apapun lah skripsi entah jurnal penelitian ya yang masuk atau kita unggah apa kampus unggah nantinya kalau udah lulus ya itu akan dicek plagiarisme ya, cek plagiarisme yang dimana ada tingkat toleransinya gitu. Kalau terlalu tinggi hati-hati ya bahkan gelar sarjananya bisa dicabut
Ya, kalau nanti ketahuan ternyata udah jalan 6 bulan setelah teman-teman lulus ataupun 1 tahun, nah ketahuan itu ada unsur plagiarisme yang tinggi, nah itu gelar sarjananya bisa dicabut gitu. Nah, makanya ini harus hati-hati ya. Kalau untuk tugas ya untuk saat ini silakan, tapi tolong dibedakan juga yang untuk draft skripsi itu benar-benar dianalisis sendiri ya dengan topik yang memang ingin diteliti gitu ya. Nah, untuk inspirasi sih boleh aja baca-baca dari internet ya, dari skripsi mungkin kakak kelas yang baru lulus nih udah mulai ada yang sidang gitu ya. Ya, atau dari jurnal-jurnal ya, penelitian terdahulu. Saya kan sharing juga alamat Google Scholar saya kan ada penelitian saya juga di situ. Ya, boleh untuk baca cari-cari inspirasi silakan gitu ya. Tapi teknik-teknik mengutipnya nah itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi originalitas ya, itu penting dalam skripsi dan ini harus hati-hati untuk teman-teman mahasiswa ya. Itu sampai sini ya terkait tugas bab 1 ada yang ingin ditanya? Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, ini sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya kenapa ya masalah ataupun fenomena dalam skripsi, khususnya dalam bab 1, ya itu sangat penting. Ya, ini saya akan refresh ya materinya. Sekilas sudah saya sampaikan di minggu lalu, saya akan refresh lagi karena pentingnya hal ini. Sebentar ya, saya izin sebentar. Kak, di bawah dulu kan? Ayo kerja dulu. Bu, 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 tolong anakku, tolong anaknya. Siapa? Ya bos. Mau bersih aja. Ini bos lagi bekerja. Iya iya. Main HP di bawah kan? Main HP di bawah kan? Main HP di bawah kan? Enggak, aku lagi bekerja ini sama bos di sini. Ya kan? Iya, jadi di bawah. Sini. Oke, aku mau ngomong. Main HP di bawah kan? Main HP di bawah. Enggak, aku masih Ngomong. ini. Aku banyak. Ayah. Ya. Aku nggak pakai spidol. Tunggu. Aku ngambil spidol ya. Aku marah. Dia. Bagaimana? Marah. Aku lagi. Oke, maaf, kepotong. Kita lanjut ya. Ya, sekali lagi saya tekankan ya mengenai pentingnya masalah ataupun fenomena ya di dalam skripsi kita ya khususnya di bab 1. Ya, ini ada penelitian dari Frankel and Wallen ya tahun 2008 menyatakan bahwasanya masalah penelitian merupakan sesuatu yang pasti, di mana masalah merupakan segala sesuatu yang akan diteliti. Jadi memang penelitian ini atau skripsi teman-teman ya skripsi kita semua di kampus manapun itu bermula dari masalah yang ada yang sekiranya akan kita coba analisis dan akan kita coba jawab ya. Sebentar kan baru join. Oke, lanjut. Kemudian masalah merupakan wilayah yang menjadi perhatian peneliti, kondisi yang ingin ditingkatkan ya ataupun kesulitan yang ingin dieliminasi dan pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya. Ya. Bisa jadi satu bank syariah penjualannya menurun gitu ya, ataupun nasabahnya berkurang, ataupun kinerja karyawannya tidak mencapai target gitu ya. Nah, itulah yang pertanyaan penelitian ataupun fenomena yang ingin kita jawab ya. Sekiranya faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan harus bagaimana. Berangkat dari situ ya. Kemudian ya, kemudian langkah pertama ya pada satu metode ilmiah adalah pengakuan adanya kesukaran, hambatan ataupun masalah yang membingungkan peneliti. Jadi satu hal yang common, yang wajar, yang biasa
bahwasanya dalam sidang skripsi nantinya pasti akan ditanya ada permasalahan apa ya yang kamu teliti gitu ya, atau fenomenanya apa sih dari skripsi Anda gitu ya. Nah, inilah yang harus teman-teman bisa jawab sebagai fondasi dasar kita dalam melakukan penelitian. Karena logikanya kalau nggak ada masalah, ya kalau nggak ada satu hal yang ingin kita selesaikan, yang ingin kita capai, ngapain kita neliti gitu ya? Karena kan udah berjalan dengan baik gitu. Nah, makanya dengan adanya fenomena, adanya satu hal, adanya satu masalah, maka dari situ kita meneliti. Ya, nih setiap penelitian ya dari Tuchman 1988, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Ya, walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Ya, jadi nah ini banyak yang skripsi ya, skripsinya mungkin molor gitu ya, itu hanya bukan kesulitan di analisis data ya di SPSS ataupun di Smart PLS ya, umumnya bukan ya, tapi umumnya adalah lama memulai di bab satunya gitu, karena bab satu biasanya merupakan fondasi dan ini juga merupakan hal yang akan banyak masukan dan banyak revisi dari nanti dosen pembimbing gitu ya, karena bab satunya tuh harus duduk dulu baru bisa lanjut ke bab berikutnya ya, karena kalau permasalahannya belum duduk atau dinilai skripsi kita belum ada masalahnya ya, belum ada hal yang menarik untuk diteliti gitu ya, nah otomatis kita nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Kemudian masalah dapat disimpulkan sebagai suatu kesenjangan ya ataupun gap ya antara harapan dengan kenyataan. Ya, harapan kita targetnya ya dalam setahun bisa mencapai angka penjualan 100 miliar gitu ya, tapi kenyataannya ya hanya separuhnya, misalkan hanya 50 miliar gitu ya. Nah, ini merupakan satu hal ya atau satu masalah yang bisa diangkat ya. Kemudian antara yang seharusnya dengan yang ada ya, antara kebutuhan dengan yang tersedia itu, inilah yang disebut dengan masalah gitu ya. Nah, penelitian ataupun skripsi kita dalam hal ini itulah yang bertujuan untuk menutup kesenjangan tersebut gitu ya, mengisi ya celah ya, menjawab ya masalah-masalah tadi yang kita kemukakan di bab 1. Sumber masalah ya macam-macam, ini di pertemuan 2 minggu lalu ya sudah disampaikan, bisa dari observasi ya, ini juga nyambung dengan situasi praktis ya. Misalkan kita kerja di Bank Syariah X gitu ya, nah, otomatis kita lebih mudah observasi karena kita setiap hari di tempat itu ya, kita mengamati perilaku konsumennya ya, kita mengamati permasalahan-permasalahan di customer service misalkan, atau transaksi di teller misalkan. Nah, ini kan yang setiap hari kita alami itu bisa dikatakan sebagai sebuah observasi, dan ini tentunya bisa menjadi salah satu sumber masalah ya. Kemudian sumber masalah lainnya juga bisa deduksi ya, deduksi dan teori maksudnya adalah kita menceritakan ya ataupun menarasikan tadi ya permasalahan dengan cara mengemukakan permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum terlebih dahulu ya, baru lama-lama misalkan ya kalau kita bicara pangsa pasar bank syariah ya, mulai mungkin kita berangkat dari pangsa pasar bank syariah di dunia gitu ya, secara umum dulu, secara global ya kondisinya gimana sih, berapa persen sih dibandingkan dengan keuangan konvensional gitu ya, apakah masih tertinggal sangat jauh ya ataupun sudah 50-50 atau bahkan sudah unggul gitu ya. Ya, ceritakan dulu dari fenomena global, kemudian turun ke konteks Indonesia misalkan ya, pangsa pasar bank syariah baru 7% misalkan ya. Nah, pelan-pelan ya diturunkan lagi ke permasalahan penelitian kita yang lama-lama mengerucut ke topik penelitian kita dan mungkin ke lokasi cabang yang kita ingin teliti gitu ya. Nah, itu namanya adalah teknik deduksi gitu ya. Dari yang umum dulu baru menuju hal khusus sampai dengan hal yang ingin kita teliti. Ya, kemudian juga kepustakaan ya, bisa lihat dari jurnal-jurnal terdahulu ya. Jurnal itu kan ringkasan ya, semacam ringkasan ataupun artikel penelitian ya. Jadi dari skripsi teman-teman bisa dijadikan summary atau ringkasan dan nanti bisa dipublish di jurnal-jurnal itu ya. Kebetulan saya juga jurnal manager portal jurnal yang terindeks Sinta 2 ya, cukup bergengsi ya, terindeks Sinta 2 ya, indeks dikti ya, nasional ya, itu sudah lumayan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu sumber masalah. Nah, kita cara ngelihatnya gimana tuh kalau dari jurnal ya, lebih spesifik lagi ngelihatnya di bagian apa kan gitu ya. Ya, salah satunya yang paling mudah adalah teman-teman bisa lihat di saran untuk peneliti selanjutnya gitu ya. Tinggal kita baca ya, saran untuk peneliti selanjutnya apa nih ya, apakah barangkali peneliti menyarankan untuk tambah variabel misalkan ya. Nah, kita tinggal ikutin ya tambah variabelnya.
Ataupun bisa juga peneliti menyarankan karena penelitiannya ya si peneliti tadi di tengah situasi COVID ya peneliti tadi menyarankan bahwa penelitian selanjutnya baiknya dilakukan setelah pandemi COVID. Ya barangkali hasilnya beda. Bisa dibuat penelitian komparatif atau membandingkan satu kondisi dengan kondisi lain. Nah, itu bisa juga ya dijadikan sebagai topik penelitian kita. Kita tinggal baca aja tuh saran peneliti yang lain, ya saran peneliti yang sudah mempublish karyanya itu apa sih yang terkait dengan topik kita gitu ya. Kita tinggal bikin aja lanjutan penelitiannya kalau memang kita interest ataupun tertarik di topik ataupun masalah tersebut. Gitu ya. Kemudian masalah sosial ya bisa kita amati ya dari kehidupan sehari-hari, kondisi di mana di berita ya dunia maya dan seterusnya. Atau situasi praktis ya juga sama tadi di tempat kerjanya ya ataupun pengalaman pribadi ini juga bisa jadi sumber masalah ya, mungkin ada pengalaman buruk dengan lembaga keuangan syariah gitu ya, ternyata bank konvensional produknya lebih inovatif ya, lebih solutif barangkali gitu ya. Nah, ini juga bisa dijadikan sumber masalah untuk diteliti gitu ya. Nah, itu bab 1 ya, perlu atau penting sekali untuk mendudukan masalah ya sehingga bisa kita jadikan sebagai topik penelitian kita ya, karena itu pondasi ya. Kalau salah di bab 1 gitu ya, maka kemungkinan akan mengulang di bab-bab berikutnya gitu ya, atau akan ganti semua gitu ya. Makanya bab 1 harus benar-benar duduk ya sebelum nanti mungkin ada seminar proposal ataupun bahkan pas sidang gitu ya, jangan sampai banyak merombak ya, banyak revisi sehingga memperlambat gitu ya. Makanya bab 1 ini benar-benar harus didudukan. Ya, kemudian di bab 2 akan ada kajian teoretis ya. Ya, atau ada juga yang menyebutnya kajian teoritis ya, tapi dari tata bahasa yang benar adalah teoretis sebenarnya. Nah, ini di sini setelah masalah penelitian dirumuskan, kita udah dapat, udah firm ya, udah duduk masalahnya, ya maka langkah kedua ya dalam penelitian, khususnya yang penelitian kuantitatif yang desain kausal ya, yang sebab akibat pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y misalkan ya. Ya, langkah kedua adalah mencari teori, konsep-konsep dan generalisasi hasil penelitian terdahulu ya, dari textbook boleh ya, dari jurnal boleh ya, dari skripsi ataupun tesis ya, kakak kelas boleh ya, yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian gitu ya. Ya, dan juga landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba ya, ataupun bahasa lainnya ya, kajian teoritis ini adalah sebenarnya kita mencari dalil ya kalau di muamalah ya. Ya, kita berbicara sesuatu gitu ya. Dalam hal ini kita sebagai mahasiswa mungkin yang masih awam ya ataupun baru dalam melakukan penelitian ya, kita nggak bisa berandai-andai atau kita nggak bisa bebas mengemukakan pendapat kita gitu ya, karena kita bukan ahli ya, kita baru mulai meneliti, kita baru mau tahu ya mengenai penelitian, baru memulai, maka kita harus cari teori-teori yang sudah lebih firm dari para pakar ataupun dari peneliti yang sudah duluan meneliti gitu ya. Jadi nggak bisa dengan berbicara dengan hawa nafsu gitu ya, harus dengan dalil ataupun dari landasan yang memang sudah teruji gitu ya. Ya, kemudian pengertian teori sendiri ya, teori adalah seperangkat konstruk ataupun konsep, bisa juga bentuknya definisi ataupun proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik ya, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena gitu ya. Jadi teori ini, nah ini kegunaannya ya, bisa untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup ataupun konstruk variabel yang akan diteliti. Itu. Kemudian kita butuh ya tinjauan pustaka ataupun tinjauan teori ini ya, karena fungsinya adalah kita kan nanti akan banyak menganalisis ya, nanti bagaimana pengaruhnya nih banyaknya cabang ya atau jaringan kantor gitu ya terhadap minat menabung di bank syariah misalkan ya. Nah, ini bagaimana nih kalau hasil olah datanya katakanlah berpengaruh positif dan signifikan ya. Positif artinya semakin tinggi atau semakin banyak jumlah cabang yang ada gitu ya, maka akan juga meningkatkan minat nasabah untuk menabung di bank syariah gitu ya. Nah, untuk mengeksplor ya hasil penelitian itu, nah itu kan diperlukan teori-teori yang kita tulis di bab 2 ya. Maka kita nggak mengandai-andai, kita nggak beropini sendiri dalam menganalisis hasil tadi yang positif dan signifikan tadi, tapi analisisnya ya kita berdasar kepada kajian teori yang sudah kita buat di bab 2 gitu ya, sehingga yang di bab 2 akan dipakai ya untuk olah data, untuk analisis dan seterusnya gitu ya. Termasuk dalam menyusun nanti kuesioner ya,
kuesioner, itu juga kan ada indikator-indikatornya. Nah, itu juga harus dari teori yang kita kemukakan di bab 2. Ya, jangan sampai teorinya ngomong apa, nah kita nyebar kuesionernya beda lagi. Nah, ini jadi masalah gitu ya. Selain itu, kegunaan teori juga bisa untuk merumuskan hipotesis ya. Merupakan hipotesis itu adalah dugaan ya, hasil penelitian. Ya, jadi dari bab 2 ini nanti di akhir juga kita akan membentuk model penelitian ya yang isinya ada hipotesisnya. Gitu ya, hipotesisnya katakanlah dugaan ya. Kita masih menduga bahwasanya, ini contoh ya, misalkan jaringan kantor bank syariah ternyata itu bisa berpengaruh terhadap minat menabung nasabah di bank syariah. Itu hipotesis kita. Nah, dasarnya dari mana hipotesis kita? Sedangkan kita masih awam, kita belum mulai meneliti, ya kita masih newbie lah istilahnya gitu ya. Nah, dasarnya adalah dari penelitian terdahulu ya. Ya ada apa dalam hal ini entah skripsi ataupun tesis ataupun lebih disarankan mengacu kepada jurnal-jurnal yang juga membahas mengenai jaringan kantor dan juga minat menabung ya, apakah hasil mereka positif dan signifikan gitu ya. Kalau mungkin kita temukan 3 peneliti itu bilang semuanya positif dan signifikan gitu. Nah, dugaan kita ya juga sama ya, berdasarkan penelitian terdahulu ternyata nih kayaknya sih juga di Bank Syariah Bogor, cabang Bogor juga sama deh kayaknya nih akan berpengaruh positif dan signifikan gitu ya. Nah, itu yang akan kita buktikan atau kita analisis di bab 4, benar nggak ya ternyata positif dan signifikan juga hasilnya. Ya jangan-jangan beda ya, mungkin tadi positif dan signifikan jangan-jangan di cabang Merauke gitu ya yang memang jarang pada bank di situ misalkan ya. Jangan-jangan kalau di Bogor ternyata nggak berpengaruh nih karena memang Convent sudah lebih dulu establish produknya macam-macam misalkan gitu ya. Nah, bisa jadi kondisinya atau hasil ya penelitiannya antara satu tempat di tempat lain ataupun cabang satu dengan cabang lain itu beda. Kemudian manfaat lainnya, kegunaan lainnya yaitu untuk ya membahas hasil penelitian tadi ya, mengeksplor. Kemudian juga memberikan saran ya dalam upaya pemecahan masalah. Jadi kita nggak keluar ya dari kerangka yang memang sudah kita tentukan pakem-pakemnya di awal. Ya, jadi kita nggak berpendapat, beropini dengan serampangan gitu ya. Kita karena ini sifatnya penelitian ya, saintifik ya, maka kita harus setiap langkah ataupun setiap tulisan yang kita bangun, kita tulis itu harus berdasar. Jadi itu dulu basicnya ya, fondasinya ya. Setiap yang kita tulis kita harus tahu, kita harus ingat asalnya dari mana dan itu harus saintifik ya, harus sifatnya ilmiah ya. Nah, ini ya mungkin ya sedikit contoh ya untuk di bab 2 atau kajian teori. Kalau ada ya judul penelitian misalkan di bab 1 kita udah duduk, udah dapet masalahnya sehingga kita ketemu judul penelitian nih ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk skripsi ini jangan cari judul terlebih dahulu gitu ya. Judul belakangan ya. Yang penting masalahnya dulu apa. Ya, kita lakukan prasurvei, survei awal ke katakanlah 20 responden atau 30 responden ya. Kita kasih variabel-variabel yang mungkin mempengaruhi variabel Y gitu ya misalkan ya. Nah, baru kita kerucutkan, kita ambil misalkan jadi 3, jadi persepsi konsumen, jadi jaringan kantor, jadi kualitas pelayanan gitu ya. Ini yang 3 permasalahan tertinggi ternyata ini gitu ya, karena ada keterbatasan waktu kita mungkin ya, ada keterbatasan biaya ya kita gitu ya, kita nggak bisa neliti banyak-banyak nih kalau variabel harus 5 atau bahkan 10 gitu, kita mampunya X-nya 3 deh, Y-nya 1 kan gitu ya, kita harus batasi penelitian kita sampai mana gitu kan. Nah dengan adanya masalah ini tadi, yang X-nya kita ambil 3 yang paling tinggi dari hasil survei awal ya kepada konsumen atau nasabah ya. Setelah kita dapatkan 3 masalah yang tertinggi, kita jadikan variabel X gitu ya. Dan inilah yang yang kita jadikan judul gitu ya. Jadi baru ketemu judul ya. Setelah masalah kita dapat tadi yang contohnya market share dulu dari variabel Y dulu ini ya. Market share bermasalah di Indonesia hanya 7%, sedangkan mayoritas kita di Indonesia khususnya adalah umat muslim. Kemudian negara tetangga misalkan di Malaysia tuh bank syariahnya sudah 30% ya, bahkan hampir 50-50 ya, udah menuju ke sana arahnya. Nah, tapi di Indonesia kenapa masih tertinggal sekali gitu ya. Nah, itu kita jabarkan, kemudian baru tadi kita turun ke prasurvei dapat 3 ya variabel ini, baru itulah yang kita jadikan judul ya. Sekali lagi ya, pola berpikirnya seperti ini gitu ya. Jangan judul dulu baru cari-cari masalah gitu. Nah, nanti ini akan menyulitkan teman-teman ya. Malah akan kesannya masalah itu akan diada-adakan gitu ya. Kalau memang tidak ada masalahnya, ya jangan teliti di situ gitu ya. Ini ya ada contoh misalkan judul penelitiannya udah ketemu ya, dari kita udah jabarkan masalahnya di bab 1 ya, ketemu judul penelitian nih, pengaruh persepsi konsumen
jaringan kantor, dan kualitas pelayanan terhadap market share Bank Syariah X cabang Bogor misalkan gitu ya. Ya, misalkan contoh ya atau judul penelitiannya kita ini nih gitu ya. Nah, kira-kira teori yang digunakan dalam penelitian itu apa aja? Ya, boleh berpendapat dulu ya. Saya mau dengar dulu pendapat dari teman-teman. Kalau judulnya ini penelitiannya, maka teori apa sih yang perlu kita masukkan ke dalam bab 2? Ada yang mau berpendapat? Siapa? Yunika boleh? Ya, boleh berpendapat Yunika kira-kira nih ya kalau udah ketemu judul kita di bab 1 ya seperti ini judulnya. Kira-kira teori apa sih yang kita akan pakai di bab 2 atau yang harus kita cantumkan di bab 2? Belum ke itu kan nanti masalah metode penelitiannya gitu. Kita belum sampai ke situ ya. Itu adanya di bab 3 ya. Ini untuk di bab 2 dulu ya. Kira-kira dari judul ini ya, teori apa saja yang akan kita pakai gitu. Atau yang lain? Siapa yang? Gimana kelas? Ya, teori ya, kajian pustaka ya. Pembahasan nanti di bab 4 setelah metode, setelah teori, metode, baru kita bahas kan, analisis dan pembahasan. Gimana ketua kelas? Ada ide kira-kira teori apa nih kalau yang gini? Ya, maka di bab 2 kita harus cantumkan teori apa aja sih minimal gitu. Oke, bagus, makasih ya Putri Ayu ya. Selain itu ada lagi? Apa lagi Putri Ayu? Oke, good, bagus. Oke, ada lagi nggak selain itu? Ada lagi selain itu? Market sini, oke bagus. Ini udah mulai inline ya, sudah mulai paham ya. Jadi minimal ya dari judul yang kita sudah define, kita sudah tentukan di bab 1, kita akan menaruh teori mengenai minimal ya, minimal ada bank syariahnya itu sendiri, ya, kemudian ada persepsi konsumennya ya, variabel X1-nya, kemudian jaringan kantor kita masukkan teorinya, definisinya, ya, kemudian manfaatnya jaringan kantor, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan kantor, kemudian dimensi dan indikator jaringan kantor untuk kita nyusun kuesioner nantinya gitu ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam teori atau di bab 2 ya. Begitu juga dengan X3-nya nih, kualitas pelayanan kita juga cari teorinya ya, boleh dari buku ya, boleh dari jurnal ya. Nah, nanti tinggal yang penting kita mencantumkan dari mana sumbernya gitu, kutipannya ya. Gitu. Kemudian termasuk tadi market share-nya nih atau pangsa pasarnya. Kita cerita juga mengenai pengertian pangsa pasar, ya kalau ada mungkin jenis-jenis pangsa pasar gitu ya, silakan dimasukkan gitu ya. Itu tadi menarik juga ya mengenai perilaku konsumennya dulu mungkin ya. Ya, selain bank syariah ya, teori bank syariah karena lokasi penelitian kita di bank syariah, kita masukkan teorinya mungkin nggak usah terlalu banyak ya. Setelah ini ya sebelum masuk ke persepsi konsumen dan lain-lain, kita masukkan dulu teori perilaku konsumen mungkin gitu ya. Karena oh iya, karena ini ada kaitannya dengan perilaku konsumen. Oh iya, putus ya. Halo, tes. Masih putus-putus? Dengar nggak? Udah ya, sebentar ya. Oh, mungkin sinyal. Sebentar. Saya izin off kamera dulu ya. Nanti ditanya jawab boleh kita on lagi ya. Bentar, saya share lagi. Ya, sudah kelihatan ininya, share screen-nya? Udah ya. Yang melanjutkan tadi, jadi teorinya paling nggak ada bank syariahnya kan, mengenai bank syariah. Ya, atau kalau ada teman-teman yang di leasing syariah, masukkan tuh teori mengenai leasing syariah ya. Nanti ada definisinya, mungkin ada kelas-kelasnya ya, ada bank umum syariah, misalkan ada UUS gitu ya. Nah, itu dimasukkan di teorinya gitu ya. Itu tadi menarik juga perilaku konsumennya ya. Sebelum nanti kita masuk ke persepsi konsumen, jaringan kantor, kualitas pelayanan gitu ya. Dan juga market share-nya itu sendiri. Jadi minimal ada teori-teori itu ya dari variabel yang kita teliti gitu
Jadi X1, X2, X3 dan Y ini istilahnya adalah variabel penelitian gitu ya. Nah, definisi dan seterusnya nanti kita akan pelajari di bab berikutnya gitu ya. Karena kalau saya sampaikan teori semua gitu ya, khawatir minim gambaran ya teman-teman. Ya, jadi mata kuliah ini saya harapkan bisa berjalan seiring sirama antara teori dan juga contohnya ya. Maaf sebentar ya, sebentar. Oke lanjut, sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan? Oke, sampai sini dulu ya, sampai kajian teori dulu ya, atau awalan ya, awalan bab 2. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ya, boleh ya, sangat boleh. Ya barangkali kan kita nggak kerja langsung di perbankan syariah misalkan atau lembaga keuangan syariah gitu, barangkali agak kesusahan aksesnya gitu kan. Nah, silakan dieksplor tema-tema lain, masih sangat banyak ya di materi pertama yang saya sampaikan ya, topik-topik penelitiannya ya itu bisa sangat banyak sekali ya dalam konteks bisnis dan muamalah ini ya. Itu salah satunya ya, bank syariah hanya salah satu contoh kecil ya. Bisa juga neliti yang mungkin datanya bisa diakses oleh publik, misalkan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia ya, yang mungkin baru mencapai angka sekian persen ya, dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional itu jauh lebih tinggi gitu ya. Sedangkan tadi mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan seterusnya. Nah ini kan datanya bisa diakses di mana di webnya atau di laporannya KNEKS ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, itu kan datanya open access ya, atau OJK juga kalau nggak salah ngeluarin report itu gitu ya. Jadi nanti tinggal dicari aja sumber masalahnya ya, bisa langsung di lapangan tadi sumber masalah ya, di bank syariah atau di lembaga lain gitu ya yang terkait dengan muamalah ya dan juga syariah, ataupun tadi dari data sekunder, dari data yang memang sudah dipublish, sudah semua orang tahu, bisa diakses. Nah, di develop dari situ juga bisa ya. Yang penting nanti harus inline ya antara yang yang topik penelitiannya dengan sampel ya, sampel yang akan mengisi kuesioner kita gitu ya, itu harus pas ya, harus match gitu. Jangan sampai katakanlah kita ingin yang bermasalah adalah ini minat minat menabung di bank syariah gitu misalkan ya. Tapi yang jadi responden kita atau yang isi kuesioner kita itu orang-orang yang sudah punya tabungan di bank syariah ya, itu kan jadi nggak nyambung ya, karena yang diteliti yang diangkat masalahnya adalah minat, baru minat ya, sedangkan respondennya ternyata udah punya tabungan, berarti kan bukan udah minat lagi, bahkan udah melakukan keputusan pembelian, jadi nggak nyambung. Nah maka respondennya yang cocok adalah dalam hal ini bagi mereka yang belum punya tabungan ataupun akun di lembaga keuangan syariah misalkan. Nah itu jadi klop. Yang penting itu ya. Masalahnya silakan dari sumber yang data sekunder boleh. Yang penting harus inline dengan nanti respondennya. Gitu, Mas Diding. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Jadi nggak usah bingung ya. Misalkan ketua kelas wirausaha gitu ya. Nah, ini dapat dari mana nih data bank syariah gitu ya? Atau dapat dari mana nih data penjualan leasing syariah di cabang Bogor gitu? Karena nggak boleh pasti kalau kita bukan pegawai, nggak ada surat izin dan lain sebagainya, pasti nggak dapat datanya tuh kan gitu ya. Nah carilah yang sifatnya umum, yang memang datanya open access ya, silakan. Ya bagi yang punya privilege ya, ataupun punya kesempatan untuk meneliti di tempat kerjanya ya, asal diizinkan ya, ya silakan gitu ya. Atau juga kalau memang bukan tempat kerjanya sebenarnya minta izin juga dimungkinkan bisa ya, dimungkinkan bisa ya, yang penting minta surat pengantar mungkin dari kampus ya, kemudian juga di pihak perusahaannya menyetujui gitu ya, itu mungkin dilakukan gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Belum ya? Dua kelas?
Belum ya? Ada yang mau tanya? Belum ya? Oke. Nah, kita lanjut ya, materi udah habis. Nah, kita tinggal saya ingin bahas sekilas mengenai ini ya, bab 1 yang kemarin saya share. Sudah kelihatan belum? Kelihatan ya. Jadi di bab 1 lihat ya, yang tadi saya bilang bahwasannya metode ya, menarasikan ya ataupun menyampaikan masalahnya ya, ini adalah sifatnya deduktif, mulai dari hal-hal yang umum terlebih dahulu hingga pada akhirnya pada ujungnya di bab 1 akan mengerucut kepada spesifik ya permasalahan yang akan kita angkat dalam skripsi ini gitu ya. Nah, ini contohnya di bab 1 pendahuluan ya, latar belakang masalah, dalam hal ini identifikasi masalah. Ini di sini penulis atau peneliti cerita dulu nih tentang ya keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat ditentukan oleh keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Itu akan tetapi dalam kenyataannya nah kan tadi ya sebuah fenomena sebuah gap ya atau sebuah masalah dikatakan ketika ada harapan dan ya ada harapan dan juga ada kenyataan ya. Akan tetapi kenyataannya ya pemanfaatan karyawan selaku sumber daya manusia masih belum optimal gitu ya. Padahal harapannya ya perusahaan sangat mengharapkan dapat mencapai tujuan ataupun target yang telah ditetapkan. Tapi nyataannya nggak begitu gitu ya. Sampaikan dulu secara normatif gitu ya, secara umum gitu ya. Kemudian hal ini pelan-pelan ya masuk dapat dibuktikan dengan masih banyaknya karyawan yang belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan gitu ya. Ya lanjut lagi. Nah ini mulai mengkutip nih di bagian ini ya. Keadaan ini pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas kinerja karyawan maupun organisasi itu sendiri. Nah, hal-hal yang kita kemukakan ya ini bersumber nih kalau dalam hal ini ya. Contoh diambil dari penelitiannya Septiani dan Nuridin tahun 2016. Ya kita kutip dari sana ya dikatakan bahwasanya keadaan ini pada akhirnya ya kalau karyawannya bermasalah gitu ya kinerjanya maka organisasi juga akan mengalami masalah juga gitu ya. Itu kemudian perusahaan yang tumbuh dengan baik adalah perusahaan yang dapat mengantisipasi ekonomi yang semakin kompetitif, ya strategi yang tepat, ya ujung-ujungnya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup ya atau kemajuan perusahaan ya. Masalah sustainability ya, masalah keberlangsungan ya keberlanjutan hidup ya perusahaan dan juga stakeholders di sekitarnya gitu ya. Ini dalam hal ini mengutip dari penelitiannya Rahmi dan Sultan tahun 2016. Ya, lanjut lagi. Ya, ini juga masih secara normatif, masih umum. Ya, SDM dalam satu organisasi perusahaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, perusahaan dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila di dalamnya terdapat SDM dengan satu tujuan yang sama. Gitu ya. Ya, tempat mencari nafkah bersama, ya harapannya bisa mengalami keuntungan. Ya, otomatis karyawan juga bisa mengembangkan diri gitu ya dari tahun ke tahun ya. Perusahaan maupun SDM-nya juga bisa berkembang, sama-sama berkembang gitu ya. Apabila tujuan dan keinginan itu dapat terwujud ya, SDM juga tentunya berharap hasil jerih payahnya akan mendapatkan reward ya, balasan positif dari organisasi tersebut ya. Kemudian nih masih cerita tentang SDM dan organisasi. Ini ya, pernyataan ini mengutip dari teorinya ya, baik buku, boleh buku silakan ataupun dari jurnal ya, jurnal penelitian terdahulu ya. Dalam hal ini adalah penelitian Sutrisno dan Rianto tahun 2017. Ya, ini udah mulai masuk mengerucut ya tadi masalah organisasi ya, masalah kinerja gitu ya. Ya ini mulai masuk ke kinerja karyawan nih ya sebagai penggerak perusahaan. Sudah semakin mengkhususkan bahasannya dari kinerja organisasi ke kinerja karyawan. Ya. Ini dikutip dari Yugusna, Patoni dan Haryono 2016. Kinerja merupakan terjemahan dari ya bla 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 dan seterusnya. Ya, ini kinerja karyawan merupakan hasil kerja baik, kualitas maupun kuantitas dan seterusnya, gitu ya. Kemudian, nah mulai lagi menyempit ya, mulai lagi ke arah yang lebih khusus ya dari pernyataan-pernyataan umum yang sebelumnya mulai lagi. Nah, ini salah satu turning point-nya nih semakin menyusutnya. Ya, untuk mencapai kinerja yang baik dalam suatu organisasi, semua anggota harus memiliki hubungan komunikasi ya. Melalui komunikasi, informasi dan gagasan ya dapat dikirim dan saling dipertukarkan. Ya, ini dari penelitiannya Nuryadi, Widiati dan kawan-kawan tahun 2017. Nah, mulai lagi merucut menurut Kashmir, ini Kashmir setahu saya textbook nih ya, buku teks ya, buku teks pelajaran.
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu apa aja nih ya, disebutkan di sini. Ya, dari banyak faktor ini ya, nanti mengerucut lama-lama makin mengecil dari tempat kita apa yang ingin kita teliti gitu ya. Ini udah mulai mengerucut lagi. Kemudian ada lagi pendapat lain nih, Setiawan 2018. Apa yang ia katakan ya, ada di sini. Ya, kita masukkan. Nah, kemudian kita baru masuk ke salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan nih. Ya, salah satu yang yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi kerja gitu ya. Nah, kita lihat ininya ya, model penelitiannya adalah ini kinerja yang sebagai variabel Y. Jadi cerita dulu variabel Y-nya gitu ya. Kemudian baru masuk ke X1, X2, X3 gitu ya. Nah, ini motivasi kerja ini adalah X1 nih, udah mulai masuk X1 nih. Ya, tadi secara umum ya, kinerja organisasi ya yang relasinya dengan atau hubungannya ya dengan kinerja karyawan, yaitu diceritakan adanya harapan dan juga kenyataan gitu ya. Mulai mengerucut lagi ke Y ya, ke kinerja karyawan, lebih fokus ke situ. Kemudian mulai turun lagi ke X1 ya. X1 kemudian ini ya, X1-nya adalah motivasi kerja. Ya, ini salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi kerja. Ya, diceritakan nih apa definisinya, ini mengutip dari bukunya Kasmir 2016. Gitu ya. Oke, lanjut lagi nih, motivasi menjadi salah satu yang harus diperhatikan perusahaan gitu ya. Motivasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan kerja karyawan gitu ya. Oleh karena itu tidak heran jika karyawan yang mempunyai motivasi yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula. Ya, nah dengan demikian motivasi karyawan perlu dibangkitkan agar inline dengan hasil kinerjanya ya. Kalau motivasinya baik, ya insya Allah kinerjanya juga baik. Ini teorinya siapa? Ngutip dari mana nih ya? Perkasa dan kawan-kawan tahun 2019. Ya, itu X1. Masuk lagi ke X2 ya. X2-nya apa nih? Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kinerja karyawan adalah disiplin kerja. Ya, tadi X1-nya motivasi kerja, X2-nya adalah disiplin kerja ya. Nah, masuklah definisi kedisiplinan adalah ya bla 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 dan seterusnya. Ya, menurut teorinya siapa? Teorinya si Buan nih, buku teks tahun 2016. Ya, kemudian menurut Hamali 2017 gimana sih, kan kita gitu biasanya kita paparkan ya dari beberapa macam teori dari buku teks maupun jurnal ya. Baru kita boleh di ujungnya ya kita memberikan sintesis ya ataupun pandangan kita sedikit di situ boleh ya, tapi berdasar definisi-definisi dan pendapat ahli tadi. Oh ya, pandangan kita setelah membaca definisi asli bahwasanya maka dari itu setiap perusahaan diharapkan memiliki berbagai ketentuan yang harus ditaati dan standar yang harus dipenuhi oleh para anggotanya ya terkait dengan disiplin kerja tadi ya. Ini ya. Disiplin kerja merupakan variabel yang sangat penting dan seterusnya. Penelitian dari mana nih? Penelitian dari sini ya, disebutkan. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi X2 sudah dipaparkan, sekarang X3. Ya, ini modelnya sama nih, ada X1, X2, X3 dan ada Y-nya gitu ya. Nah, X3-nya selain faktor-faktor di atas X1, X2 tadi, nih kita mengutip teorinya Rondonu tahun 2017 mengenai komunikasi ya. Ternyata komunikasi juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan loh gitu ya misalnya ya. Karena komunikasi merupakan aktivitas dasar yang dilakukan oleh manusia dan dapat mengikat kesatuan organisasi. Ya, terus komunikasi dapat yang salah ya akibatnya ya apa nih ya, perusahaan tidak mampu mencapai tujuan. Ya, meningkatkan komunikasi salah satu langkah penting. Apalagi ada poin-poinnya nih ya. Komunikasi memiliki peran penting dalam satu perusahaan ya agar pekerjaan efektif dan efisien. Ngambil dari mana? Ya bukan dari pendapat kita sendiri ya atau coba-coba kita gitu, tapi dari pendapat penelitian terdahulu ya dari Sultan dan kawan-kawan tahun 2018 gitu ya. Ya, ini ada Robbins and Judge tahun 2014, ini dari buku teks nih. Ya, adalah hal yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa ya satu kekuatan besar ya yang mengenai komunikasi yang efektif gitu ya. Nah, permasalahan awal, nah mulai nih. Ya, permasalahan awal yang peneliti temukan adalah perihal kinerja karyawan pada PT Bank Syariah X, khususnya di cabang Tomang gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, kita kan nggak mungkin melakukan penelitian ya, apalagi khususnya level kuliah gitu ya, melakukan penelitian di berbagai provinsi ya, ataupun bahkan di seluruh Indonesia gitu. Kita harus lakukan batasan penelitian ya, yang kita mampu hanya di Bank Syariah cabang ini misalkan ya, yang kita mampu variabelnya hanya 4 ya, variabel X-nya 3,
variabel Y-nya 1 gitu. Itu harus kita jelaskan pembatasan penelitian ya. Karena kaitannya dengan biaya ya, dengan waktu gitu ya. Nggak mungkin kita bisa melakukan penelitian yang ini ya untuk lulusan khususnya untuk S1 ya. Nah, di sini peneliti menemukan nih Bank Syariah X khususnya cabang Tomang, ternyata sales depositonya itu tidak mencapai target perusahaan dalam periode 3 tahun terakhir gitu ya. Ini ada masalah kinerja nih, datanya mana? Nih datanya ya, peneliti dapat ternyata ya targetnya padahal nggak pernah naik nih 3 tahun terakhir, selalu 91,5 M ya, tapi pencapaiannya malah turun ya, bukannya meningkat ya atau tercapai. Ternyata 3 tahun terakhir yang awalnya pencapaiannya 80% ya, kemudian malah jadi 60%. Terus 2019 malah setengahnya ya, 50%. Ya artinya ini ada masalah mengenai kinerja karyawan ya, karena nggak mampu memenuhi tadi ya harapan perusahaan dengan realita yang ada gitu ya. Inilah yang disebut dengan masalah penelitian ya. Ini akan kita jadikan variabel Y ya, kinerja karyawan yang akan kita teliti masalahnya ini ya. Tuh. Nah, kemudian kalau kita mungkin kerja juga di situ, enak tuh ya, bisa observasi, bisalah sedikit-sedikit ngasih pendapat ya, yang menyebabkan ya tidak mencapainya target adalah tidak ada motivasi nih, gitu ya, karena nggak ada bonus, nggak ada promosi jabatan atau penghargaan gitu misalkan ya. Kita bisa tambahkan bumbu-bumbu ini ya kalau kita observasi ataupun kita kerja di tempat tersebut ya. Oke, nah kira-kira kan tadi udah disebutkan tuh sama ahli atau teori tadi, kira-kira faktor-faktor apa sih yang menyebabkan atau yang mempengaruhi kinerja karyawan, kan banyak tuh dipaparkan. Nah, dalam hal ini ya, di sini penulis atau peneliti menemukan ya. Nah, ternyata salah satu yang kemungkinan ya bermasalah adalah mengenai disiplin kerja nih. Ya, disiplin kerja ya, karena ada terlambat ya, ada alfa atau ada tidak mengerjakan tugas dengan benar karyawan gitu ya. Nah, ini kebetulan ada datanya lagi ya, karena memang peneliti kerja di tempat tersebut misalnya gitu ya. Ini ya, tiap tahun ternyata jumlah alfanya terus meningkat ya, padahal jumlah karyawannya segitu-gitu aja, 60, 61 ya, tapi alfanya meningkat ya, telat juga meningkat gitu ya. Artinya ini ada masalah mengenai kedisiplinan ya. Ini dijadikan variabel X1 ya, yang mungkin diindikasikan ini akan mempengaruhi tadi kinerja tadi, deposito di atas tuh nggak tercapai karena ini ternyata datanya tingkat disiplinnya juga menurun ya, jangan-jangan karena ini gitu ya. Nah, ini kita jadikan landasan ya untuk X1 ya. Kemudian selain itu ya, di sini di-highlight juga permasalahan nih ya, faktor lain ya yang mengindikasikan kinerja karyawan menurun, yaitu komunikasi. Ya, komunikasi kenapa? Ada apa di bank itu ya? Nah, ternyata datanya ya, ini ada teori idealnya itu paling enggak ya komunikasi, atau dalam hal ini meeting ya ataupun pertemuan-pertemuan formal gitu ya, antara atasan dan bawahan atau antara rekan kerja ya, sepir ya, selevel gitu ya, paling enggak 24 kali setahun, ini teorinya. Nah, ternyata realisasinya tuh cuma sedikit ya, bahkan trennya cenderung menurun ya. Tahun terakhir cuma 13, cuma 12, cuma 15. Nah, ini artinya ada kemungkinan komunikasi juga bermasalah nih ya. Ada jarang meeting atau jarang debriefing, makanya target deposito makin turun gitu ya. Oke, nah ini dia peneliti ini melakukan dua hal ya. Jadi melakukan penyajian data juga ya, data telat ya, tingkat disiplin, kemudian data komunikasi ya, dan juga tadi ya motivasi tadi nggak ada bonus dan seterusnya gitu ya, datanya ditampilkan. Nah, dia juga memvalidasinya dengan prasurvei gitu ya. Nah, ini bagus nih, ini double check ya, bener nggak sih, coba mau pakai survei gitu ya kepada karyawan sampling gitu ya, misalkan 20 karyawan dulu deh. Oh ya benar ya, dalam hal ini 20 orang responden nih ya. Setelah dicari tahu ternyata confirm bahwasanya yang bermasalah nih ya, yang poinnya besar nih, yang perlu diperbaiki adalah motivasi kerja tadi ya, nggak ada bonus, nggak ada kenaikan gaji dan seterusnya ya. Kemudian disiplin kerja ya, banyak data telat ya, pulang mendahului dan seterusnya. Dan juga yang paling tinggi lagi adalah nih ya, komunikasi ya, yang juga tinggi nih ya, dominan nih di sini. Nah, maka ketiga variabel inilah yang diangkat menjadi variabel X ya gitu. Nah, sebenarnya ya
dalam penelitian boleh saja teman-teman hanya salah satu gitu ya. Misalkan hanya mungkin nggak punya data tadi ya, kalau nyari data absen, nyari data komunikasi berapa kali, wah itu ini nggak bisa akses gitu ya. Boleh aja langsung lakukan prasurvei boleh ya. Yang data wajibnya, data yang untuk Y-nya ya, kinerja ini tadi nih yang nggak tercapai ya, sales depositonya nih pencapaiannya semakin turun 80%, 60%, 50% gitu ya. Ya, kemudian setelah dari sini langsung prasurvei, kira-kira kita coba sebagai kuesioner, indikasinya apa aja sih, atau kira-kira yang paling besar itu apa ya yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja yang kurang bagus ini gitu. Nah itu boleh aja langsung dilakukan prasurvei. Ya tapi karena ini kondisinya peneliti adalah karyawan di situ, jadi yang ditampilkan dua nih datanya juga memperkuat, kemudian dikonfirm lagi oleh prasurvei dan ternyata memang benar di variabel itu yang dominan gitu ya. Nah dari hasil data yang telah dikemukakan ya dan juga dilakukan prasurvei, maka ketemulah ya nih ya baru ketemu judul ya nih, berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judulnya. Jadi bukan judul dulu, masalah-masalahnya dulu kemukakan, baru ketemu judul di sini ya, pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja dan komunikasi terhadap kinerja karyawan pada tenaga pemasaran deposito di Bank Syariah X ya, baru ketemu judul. Jadi gitu logikanya ya, masalah dulu baru ketemu judul. Nih tadi ya pembatasan masalah, ini setahu saya ini sudah saya sesuaikan dengan formatnya di tes Bakti Nugraha ya. Jadi ada pembatasan masalah, ceritakan ya pembatasan masalah itu penelitian kita apa aja batasannya gitu ya. Pertama yang jelas mungkin objeknya ya, objek penelitian kita tuh hanya tenaga pemasaran ya PT Bank Syariah X, bahkan satu cabang aja ya, cabang Bogor misalkan ya. Adapun cabang Bekasi ya, Jakarta Pusat, atau cabang Medan itu nggak kita teliti gitu ya, karena keterbatasan waktu ya, keterbatasan biaya ya, kemudian tujuannya juga ingin untuk cepat lulus gitu ya, maka kita batasi ini masalah kita jangan lebar-lebar gitu ya, satu cabang aja cukup misalkan gitu ya. Terus juga variabelnya, mungkin tadi di prasurvei kan ada berapa tuh Bu? Mungkin 10 ya. Gitu. Nah, yang kita angkat yang 3 tertinggi aja deh gitu ya. Ternyata 3 tertinggi ini tadi motivasi kerja, disiplin kerja, dan komunikasi ya sebagai variabel independen ya, dan kinerja karyawan sebagai variabel dependennya atau variabel Y. Sehingga ketemu rumusan masalahnya adalah ya, atau pertanyaan penelitiannya adalah apakah motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada tenaga pemasaran deposito Bank Syariah X. Kemudian pertanyaan penelitian yang kedua, apakah disiplin kerja benar ya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ya. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, apakah komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ya. Inilah rumusan masalah. Dan tujuan dan manfaat penelitian ya tentunya adalah ya tadi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau untuk menjawab rumusan masalah tadi. Ya, saya masih lihat contoh di bab 1 teman-teman yang sudah kerjakan, itu ada yang rumusan masalahnya dengan tujuannya beda gitu ya. Ya, jadi harus sama ya. Harus sama ya. Tujuan dan manfaat penelitian adalah menjawab pertanyaan penelitian ataupun rumusan masalah. Ya, jadi tujuannya penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja ya, jawab yang nomor 1 ya. Yang nomor 2 untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan kinerja karyawan, menjawab poin 2. Yang ketiga tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan ya. Kemudian kontribusinya ya boleh juga diceritakan ya, baik secara teori maupun kontribusi untuk praktis ya, untuk perusahaan ya. Ini untuk akademis ya, untuk peneliti berikutnya gitu ya. Ini untuk dari sisi perusahaan gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya logika ataupun alur berpikir di bab 1. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas. Silakan. Betul, betul. Dan boleh aja tadi ya, sesekali kita boleh kasih pendapat kita, ya itu silakan. Tapi kembali lagi pendapat kita itu harus dari harus dari teori-teori yang ada. Kita udah baca nih, menurut A kinerja karyawan tuh begini, menurut B kinerja karyawan ada tambahan sisi ininya gitu ya. Nah kita boleh mensintesis namanya ya, mensintesis ya, dari beberapa definisi di atas ya, maka kinerja karyawan dapat diartikan sebagai apa tuh ya, bahasa kita sendiri ya, tapi konsepsinya adalah dari
penelitian-penelitian terdahulu yang kita kutip itu nggak apa-apa, sedikit-sedikit kita masukkan opini kita boleh ya, tapi sekali lagi opini-opininya harus didasarkan oleh penelitian terdahulu ataupun teori dari buku gitu ya. Ibaratnya ya kita berilmu ya harus dengan mana dalilnya nih, harus ada gitu, harus ada tuntunannya mana gitu. Apalagi kita sebagai orang awam, kita sebagai newbie ya yang baru meneliti ya, dalam hal ini juga untuk skripsi gitu ya, maka kita belum layak untuk mengeluarkan opini-opini yang itu nanti juga kan akan dikutip lagi oleh orang lain gitu ya. Nah jadi harus hati-hati gitu ya. Beda kalau udah mungkin udah dokter atau profesor ya, silakan mungkin udah punya konsepsi yang kuat, punya kerangka teoretis yang baik gitu ya, itu didengar gitu. Tapi kalau mungkin kita yang masih baru ya dan seterusnya ya, siapa kita gitu ya untuk mengeluarkan opini gitu. Artinya harus ada kaidah-kaidahnya ya, mengikuti kaidah-kaidah. Jadi bab 1 itu idealnya memang belasan halaman gitu ya. Saya baca di tugas teman-teman ada yang cuma 2 lembar ya, 2 halaman. Ya ada yang 3 gitu ya. Nah, itu pasti akan banyak challenge. Belum clear ya. Belum clear ya, harus benar-benar duduk masalahnya. Ya nanti mungkin akan ada dosen pembimbing yang mengarahkan gitu ya. Nah, memang bab 1 itu harus duduk banget ya, harus jelas permasalahan yang diangkat ya, memang clear di situ ada masalah yang ingin diselesaikan oleh peneliti gitu, atau diberikan kontribusinya gitu ya. Jangan sampai nggak ada masalah, nah itu jadi perembet kemana-mana gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Yang lain? Ketua kelas sudah dapat gambaran, ketua kelas bab 1? Ya, alhamdulillah ya, sudah lebih clear ya. Nah, saya harap kalau mana? Ya, silakan. Ya, ya kalau metode penelitian ya, nah itu ya ranahnya peneliti gitu. Kita akan mengarahkan penelitian ini kemana gitu ya. Apakah pendekatannya kualitatif, apakah kuantitatif, ataupun mix method ya, gabungan keduanya gitu. Ada juga yang menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah itu ranah kita, karena kita yang punya desain ya, desain penelitian yang desain kerangka berpikirnya gitu ya. Penelitian kita mau seperti apa gitu. Tapi umumnya sangat jarang sekali mahasiswa S1 menggunakan desain mix method ya, karena cukup kompleks dan tentunya makan waktu yang nggak sedikit gitu ya. Khawatirnya lama, nggak molor skripsinya gitu. Jadi tengah-tengah lah, harus jaga antara trade off ya, antara kualitas skripsi dan juga keterselesaiannya gitu ya. Jadi bagus, tapi juga yang skripsi yang bagus adalah kan yang selesai gitu ya. Jadi bagus juga mengikuti kaidah-kaidah penelitian yang standar aja paling enggak, tapi selesai gitu. Jangan juga terlalu ribet, terlalu perfect, tapi molor 2 semester misalkan gitu. Nah itu juga jadi nggak bagus juga gitu. Jadi harus bisa jaga di tengah-tengah. Itu yang standar, tapi topiknya bagus tapi selesai juga gitu. Kalau itu nanti ya di bab 3 ya, ketua kelas. Kemarin sih di pertemuan sebelumnya udah sempat disinggung sedikit ya, tapi detailnya nanti untuk bab 3 itu ya. Yang lain ada lagi yang bertanya? Ketua kelas sudah ngelis yang hadir Google Meet sore ini yang langsung ya. Udah di list nama-namanya belum ketua kelas? Oh, ya boleh. Oh, di capture udah ya. Ya nggak apa-apa, yang penting udah ada ininya ya, pegangannya. Khawatir lupa ya, minta tolong ya Emma ya. Ya. Gimana? Yang lain ada lagi? Ini harus semangat nih ya, karena ya udah mau akhir-akhir perkuliahan kan, udah ujung tombaknya nih, udah goalsnya nih. Jangan sampai kita di kelas bagus, materi pintar ya, tapi skripsinya nggak selesai, sayang. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah cukup ya? Nggak ada ya? Oke, cukup kali ya.
Oh ya, nanti sekali lagi ya, bagi yang sudah email ke saya mengenai tugas bab 1 gitu ya. Ada sebagian yang tadi menyampaikan itu memang sudah rencana topik saya Pak gitu ya. Ya itu boleh silahkan ya dilanjutkan nanti sebagai draft skripsinya sekalian ya. Jadi tugas itu adalah ya udah memang untuk apa menyelesaikan skripsi gitu sekalian jalan. Ya, tapi ada juga ya beberapa seperti ketua kelas gitu ya yang ngambil punya orang bab satunya punya orang yang sudah selesai di Kopas ya untuk dikumpulkan gitu ya jadikan tugas gitu ya. Nah sementara ini masih saya perbolehkan yang sudah mengumpulkan seperti itu ya. Tapi nanti tolong ya untuk skripsinya tolong dipikirkan lagi apa topiknya apa masalahnya ya harus beda gitu ya. Nah, karena sekali lagi saya ingatkan nanti akan dilakukan cek plagiarisme ya yang tingkat kopasnya itu tinggi hati-hati ya bisa dibatalkan gelar sarjananya gitu makanya ya skripsi ini bukan sekedar kopas gitu ya tapi memang harus apa namanya ya buah pemikiran sudut pandang kita ya dalam apa memecahkan masalah yang menentukan atau mendefinisikan masalah sekaligus memberikan atau menjawab ya pertanyaan atas permasalahan tadi gitu ya. Jadi hati-hati ya yang kalau memang yang dikumpulkan kemarin masih kopas nih ya tolong untuk skripsinya diganti ya jangan judulnya ini lagi gitu ya harus ya paling nggak mungkin tempatnya berbeda ya tapi harus dicek lagi tempat berbeda masalahnya sama nggak jangan-jangan variabel-variabelnya beda ya harus dicek lagi ya. Kalau ya buku panduan sudah pada pegang belum ya udah pernah ke kampus lagi belum teman-teman nih? Oh ada ya. Nah, ya mungkin nanti kalau ke kampus lagi ketua kelas, ya khususnya ketua kelas atau yang lain juga boleh gitu ya. Kalau ke kampus lagi, minta tolong ini aja Mas Sapis tuh, Mas Sapis untuk minta buku panduan skripsi gitu ya. Nanti kalau boleh ada satu volunteer siapa, entah ketua kelas atau yang lainnya, itu di scan aja, ya di scan, kemudian di share di grup-grup gitu ya. Jadi bisa ini apa semuanya bisa dapat gitu. Dan ini ya salah satu hal penting juga pondasi nih kalau nggak punya buku panduan agak repot ya karena bisa jadi antar satu kampus dengan kampus lain itu teknik mengutipnya beda gitu ya. Yang tadi saya contohkan ini biasanya teknik kutipan ini untuk di jurnal ataupun di ya kampus lain juga begini gitu ya. Tapi belum tahu di apa Bakti Nugra seperti apa gitu ya. Jadi minta tolong ketua kelas ya kalau kampus lagi atau yang lain ya diminta ya bukunya ya. Ya. Hmm. Hmm. Oh gitu. Apa tuh contohnya nyesain apa maksudnya? Oh bayar ya? Oh bayar. Berapa harganya buku panduannya?